Hari keempat alias hari terakhir ini jadi perpisahan yang agak berat sih sama kota Garut. Sebelum nanti siang kita mau jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang sering banget seliweran di FYP. Paginya agenda kita cuma mau puas-puasin enjoy udara sejuk Garut sambil keliling-keliling kota aja deh. Tapi dari kemarin tiap lewat stasiun tuh suka salfok sama bangunan di dalam itu tuh. Selain banyak seatingnya di luar, dia tuh terlalu lucu buat jadi semacam kantor or gudang doang. Hasil browsing dan scrolling ternyata bener, dia tuh resto cafe gitu. Terus emang lokasi dan akses masuknya harus dari dalam stasiun Garutnya banget. Dan pas nih, dia udah buka dari pagi, gak pakai mikir panjang, cus deh melipir masuk. First impression langsung suka sih sama tempatnya yang walaupun terkesan vintage tapi tetap nyaman dan homey gitu loh. Area outdoornya pun cakep. Pagi-pagi gini enak buat sunbathing nih. Tapi lama-lama panas juga, jadi kita pilih duduk di dalam aja deh yang adem. Makanannya juga nggak kalah niat. Di sini tuh ternyata menunya lebih ke menu Nusantara ya. Kayak sate yang aku pesen ini presentasinya cakep banget kan. Tapi siapa yang sangka kalau ini tuh sate ikan tuna. Suka banget sih sama sambal colo-colonya ini yang bikin seger. Terus nasi goreng rawon pesanan si Pasu ini boleh juga loh. Dagingnya tuh tebel-tebel dan unik aja nggak sih? Cita rasanya rawon banget tapi nggak ada kuahnya. Mocktail ini juga menurutku unik banget. Kelihatannya seger gitu kan, tapi pas diminum ada sensasi angetnya ke tenggorokan. Nggak salah sih kita pilih tempat ini buat pagi terakhir di Garut. Dan sambil nunggu makanan turun, kita mau cari oleh-oleh dulu lah dikit. Karena abis ini kita mau ngebaso guys. Walaupun sebenarnya semua yang ada di sini di Bandung juga udah ada nggak sih? Tapi kayaknya si coklat dodol ini nggak ada deh. Asli ini enak loh. Udah nggak kayak makan dodol. Rasanya juga macem-macem. Tadinya kita sempat lewat pabrik dodol piknik ini kan. Kirain ada store-nya gitu buat beli langsung ke sana. Jadi ke toko oleh-oleh sembarang aja lah, sama aja kali ya. Dari situ baru deh kita gas ke salah satu tempat bakso prasmanan yang katanya paling pertama viral di Garut. Dari Google reviewnya juga ini udah ngalahin popularitasnya bakso Parahyangan yang legend kemarin dong. Kalian pun gak sedikit yang mention kita di konten-konten kemarin buat coba bakso yang satu ini. Kesimpulannya aku langsung bilang aja jadi satu statement deh di depan. Makan bakso di sini asli puas banget woy. Mulai dari pilihannya aja nih udah bikin ngiler duluan. Dari bakso aci yang kenyal-kenyal, bakso bawang daun, bakso cincang, bakso urat ampe bakso cengek. Susah banget ini menahan tangan pengen comot semuanya. Gongnya tuh dirasanya sih. Pas kita cobain satu-satu, baksonya ini semua nggak ada yang gagal. Dia walaupun daging banget tapi tuh masih lembut dan juicy gitu loh. Kita suka banget sama bakso bawang daunnya yang rasa bawangnya tuh bener-bener nyerep dah. Terus si bakso cengek ini juga nggak main-main cuy pedesnya. Hati-hati ya. Sambal kacangnya nggak terlalu nyikruh sih, tapi cukup kok buat nambah flavor kuahnya. Wajib juga cobain aneka minumannya kayak mangka nangga ini seger banget dan buahnya tuh manis dan harum. Terus pas kita mau pulang shock banget sumpah lihat antrian di bawah udah sepanjang ini. Untung kita pas banget datangnya, soalnya emang tiap hari kayak gini ya. Padahal ini tuh bukan pas jam makan loh. Puas makan, kita siap dan semangat lagi buat jalan ke arah Samarang Kamojang nih. Jaraknya lumayan lah kayak setengah jam gitu. Terus di ujung emang agak nanjak-nanjak sih. Tapi asli si kebun mawar ini cocok banget buat kalian yang emang ngincer spot buat foto-foto dan cari suasana yang beda aja gitu. By the way kita kesini sekitar jam 3:30 4 gitulah. Walaupun mataharinya masih tinggi dan terik, tapi feelnya tetap adem aja sih. Areanya tuh luas banget, bener-bener banyak spot yang bisa dijajal. Dan semuanya cakep-cakep sih. Jalan dikit ada bunga warna-warni, belok sini ada bebek lagi berenang, naik ke atas lagi ada playground. Terus sempat seru-seruan juga kita masuk ke labirin. Di depannya ada villa dan restoran yang aduh cantik banget sih ini bangunannya. Menurutku worth the distance sih ini walaupun agak jauh. Mana tiket masuknya murah banget lagi kan. Sebenarnya agak nyesel sih nggak sempet cobain makanan di restorannya. Kalian ada yang pernah coba nggak sih? Gimana? Oke nggak? Kita pilih buat turun lagi karena tadi tuh ngelewat salah satu inceran kita juga. Makanya udah diniatin nanti kelar dari kebun mawar mau balik buat makan ke situ. Ini tuh salah satu resto Sunda yang punya vibes mentok sih. Ala-ala kampung Sunda yang masih asri banget. Pas masuk aja udah berasa teleport ke zaman yang berbeda gitu. Suasana lemburnya dapet banget woy. Kayak ada warung-warungan gini buat ngopi, terus ada saung-saungan dan lesehannya tuh diposisiin di samping jalan setapak kayak di desa gini. Lengkap sama balung dan sawah juga. Sampai experience makannya juga totalitas sih menurutku. Pas datang tuh makanannya diantar rame-rame ke saung, dibawa pakai rantang gini, terus menunya lengkap pisan ini mah. Ayam bakakak, goreng-gorengan, pepes-pepesan, sayur dan persambelan buat nemenin nasi liwetnya juga banyak pokoknya. Terus dia tuh dimasaknya serba dadakan dan masih pakai hawu gini, gokil kan? Ada satu yang unik banget dan kalian mesti coba sih. Ini tuh semacam tongseng gitu, tapi dibakar lagi di dalam bambu. Dan lucunya harus diketok-ketok dulu biar keluar. Selain si resto Sasakala ini, di sini ada penginapan juga ya, masih satu area. Wah, next kudu cobain sih. Kayaknya enak gitu kan, bangun pagi dapat suasana kayak gini. Karena ini destinasi terakhir kita di Garut, jadi bener-bener mau puas-puasin santai di sini, sambil istirahat buat jalan pulang. Ditemenin kopi telungkup, teh
anget dan bubui cau. Aduh, syahdu pisan. Pulangnya pas kita nge-maps malah diarahinnya lewat Kamojang dan terus ke Majalaya. Kalau jarak sih emang lebih deket ya dari Samarang sini, tapi asli ini lumayan ekstrim cuy jalannya. Udah mah dingin pol, terus pas turun sampai ke Majalayanya itu curam banget dah. Untung pemandangannya sebanding sih. Amaze banget sumpah lihat lewatin hutan-hutan pinus dan jalur-jalur pipa kayak gini di sepanjang jalan. Karena di sini tuh ada PLTP Kamojang yang katanya tertua se-Indonesia loh. Dan finally beres juga 4 hari migrasi makan kita di Garut, meskipun masih banyak banget ya tempat-tempat seru dan kuliner nikmat lainnya yang belum disamperin. Bisa dibilang kita cukup puas lah di trip kemarin. Thank you yang udah ngikutin jalan-jalan virtual bareng kita dari awal, dan pantengin terus karena abis ini kita bakal lanjut migrasi makan ke kota lain. Ada saran gak nih next trip kita kemana?